Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali di Metro Siang. Siang hari ini kami akan kembali menyoroti fakta-fakta yang kemarin dikuak oleh Polda Metro Jaya terkait kematian Arya Darupangayunan. Saya Maria Lizzie Hasni. Dan saya Angga Sibuan. Nanti juga akan hadir informasi berkenaan dengan bagaimana respons dari warga ketika rekening mereka kemudian dibekukan secara sepihak. Selengkapnya dalam Metro Siang edisi kali ini. Kita ke informasi pertama pemirsa. Ratusan warga di Mukawa, Prefektur Hokkaido naik ke atap gedung setelah peringatan tsunami dikeluarkan Badan Meteorologi Jepang pada Rabu pagi 30 Juli 2025. Situasi panik terjadi setelah gelombang pertama setinggi 30 cm menerpa pantai Nemuro. Gempa berkekuatan 8,7 magnitudo terjadi pada pukul 8.25 waktu setempat, berlokasi di sekitar semenanjung Kamchatka, Rusia dengan kedalaman 20 km. Gempa ini langsung memicu peringatan tsunami di sepanjang pantai Pasifik Jepang. Pusat peringatan tsunami Pasifik menyatakan tsunami telah terbentuk dan gelombang setinggi 1 hingga 3 meter akan menerpa pesisir Jepang, Hawaii, Chile, dan Solomon Islands. Seluruh warga di sepanjang pantai diminta menjauhi garis air dan mengungsi ke daerah tinggi. Pihak berwenang Jepang telah membentuk Satgas Darurat untuk evakuasi dan pengumpulan informasi di lapangan. Mukawa menjadi salah satu wilayah yang paling cepat merespon dengan gerak cepat penyelamatan massal di gedung-gedung tinggi. Jepang merupakan negara dalam cincin api Pasifik rawan gempa dan tsunami dengan rekam jejak bencana serupa sebelumnya di Kamchatka pada bulan Juli dan November di tahun-tahun lalu. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,6 mengguncang wilayah lepas pantai semenanjung Kamchatka, Rusia. Gempa memicu peringatan gelombang tsunami di Jepang dan sejumlah wilayah Pasifik serta menyebabkan kerusakan ringan di lokasi terdampak. Gubernur Kamchatka, Vladimir Zlodov, menyebut gempa hari ini sangat serius dan yang terkuat dalam beberapa dekade terakhir. Yang menyebut belum ada laporan korban jiwa, namun sebuah taman kanak-kanak mengalami kerusakan. Awalnya gempa dilaporkan bermagnitudo 8, kemudian direvisi naik menjadi 8,6. Gempa Rusia ini juga memicu peringatan dini tsunami di wilayah Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan Xiaoying yang berada di Tokyo, Jepang. Selamat siang, Xiaoying. Selamat siang. Ya, untuk sampai di siang hari ini, apakah sudah ada pencabutan informasi dari BMKG setempat? Ya, hingga siang ini dari sejak jam 10 lewat sampai sekarang sudah jam 1 lewat 51, yaitu lebih dari 3 jam waktu Jepang ya. Belum juga dicabut peringatan tentang akan terjadinya tsunami. Dan juga ditambah malahan banyak sekali seperti landasan terbang di Sendai diminta dihentikan. Jadi tidak ada penerbangan di Sendai dan juga feri yang melewati pesisir bagian laut bagian timur Jepang juga dihentikan. Dan juga kereta api di Shinkansen yang akan melewati daerah Iwate menuju ke Sendai dan Aomori juga sementara dihentikan. Itu yang saya bisa beritahukan untuk update sekarang. Kembali ke studio. Oke. Baik, Xiaoying, kemana warga Jepang mengungsi jika ada peringatan dini terkait tsunami ini? Ya, dari sistematis para warga Jepang yang sudah dilatih sejak mereka masih kecil, kalau terjadi tsunami, mereka harus menghindari daerah pesisir pantai dan evakuasi ke dataran yang lebih tinggi, baik itu di gedung-gedung, gedung pemerintahan lokal maupun gedung sekolah ataupun hotel, karena mereka sudah terkoordinasi dengan baik bahwa saat terjadi tsunami, semua fasilitas yang baik itu komersial maupun yang publik akan mengizinkan para penduduk untuk menaiki agar bisa menyelamatkan diri. Untuk sekarang ini kebetulan Jepang ini masuk ke musim panas, ya, luar biasa panas, terutama di Hokkaido, yang dimana pada misalkan beberapa tahun lalu tidak sepanas ini, kebetulan tahun ini sangat panas, sehingga orang-orang yang evakuasi ke atas gedung, yaitu di atas atap, mereka akan mengalami dehidrasi, sehingga disarankan saat evakuasi minum air yang cukup untuk menghindari terjadinya heat stroke. Ya, kembali ke studio.
Baik, Soing, kalau ketika tadi Anda sebutkan bahwa Shinkansen saja pun sekarang dihentikan sementara untuk wilayah timur begitu ya. Ini dampaknya ke warga yang biasa beraktivitas menggunakan kereta api tersebut bagaimana? Ya, untuk dampak yang baik itu ada janji maupun ada business trip, mereka tidak ada pilihan. Mereka harus mengikuti peraturan yang sudah ada karena ini merupakan tindakan antisipasi menyelamatkan atau menghindari terjadinya jumlah korban yang tinggi apabila tsunami itu benar-benar tiba. Pertama juga sebelumnya di daerah Hokkaido ada beberapa provinsi di mana sebelumnya hanya ada 30 cm atau 40 cm ombak yang tiba. Tapi tadi saya baru mendengar ada kabar lagi bahwa tsunami yang datang berikutnya adalah 60 cm. Nah, seperti yang diprediksikan oleh pakar bahwa kemungkinan tsunami itu bisa tinggi seperti 3 meter. Tapi tidak ada yang menjamin bahwa tsunami yang tiba nantinya akan lebih besar atau lebih kecil. Sehingga sampai hari ini belum ada tindakan pencabutan peringatan, malahan dianjurkan agar warga yang sudah evakuasi tetap tinggal di daerah yang aman, jangan kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan bagi yang masih belum evakuasi, dianjurkan agar segera evakuasi ke daerah yang lebih aman, meskipun lebih tinggi 1 meter itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan juga dianjurkan bahwa daerah-daerah yang penduduk yang tinggal di daerah mendekati pantai agar menghindari untuk menuju ke daerah pantai. Itu yang bisa saya kabarkan kembali ke studio. Ya, Soing, apakah ada himbauan dari pemerintah setempat bagi warga yang misalnya hendak berpergian begitu ya, apa yang harus mereka waspadai? Dan mungkin juga bagi wisatawan yang berkunjung ke Jepang, karena kita tahu Jepang juga merupakan salah satu negara favorit untuk berwisata, itu apa saja himbauan yang diberikan oleh pemerintah? Untuk saat ini, yaitu hari ini ya, saat di mana ada peringatan tsunami, tentu disarankan baik itu warga negara asing maupun warga negara lokal agar menghindari ke daerah pantai. Meskipun karena kita tahu sekarang kan musim panas, banyak orang mau ke daerah pantai untuk berenang atau bermain. Tapi untuk hari ini disarankan jangan mendekati pantai, terutama di bagian timur. Contohnya di daerah Shonan, yaitu pantai Shonan, yaitu daerah provinsi Kanagawa. Itu lebih baik dihindari. Juga Izu juga ada pantai yang agak tertutup, tapi disarankan agar jangan ke daerah pantai. Untuk hari ini saja. Jadi kalau setelah peringatan dicabut, saya rasa semua orang bisa kembali beraktivitas dengan normal. Itu yang saya sampaikan kepada studio. Baik, Showing, wilayah pesisir timur ini umumnya adalah daerah-daerah pedesaan juga yang banyak sekali lansia di sana begitu. Ketika ada peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya dampak tsunami ini, bagaimana mekanisme yang ada di Jepang untuk membantu para lansia dalam mengevakuasi diri, Showing? Ya, daerah bagian yang dekat pesisir timur, di mana banyak lansia, mereka sudah ada terkoordinasi dengan pemerintahan setempat. Ada pihak-pihak yang volunteer yang akan mendatangi rumah-rumah orang-orang yang lansia. Mereka akan dibantu untuk evakuasi yang sudah terdaftar. Dan biasanya mereka itu setiap bulannya juga sudah ada kayak semacam pelaporan. Karena di Jepang banyak sekali lansia-lansia yang mereka tidak punya saudara, tidak punya anak, sehingga disebut ada istilahnya meninggal tapi tidak diketahui mereka meninggal. Nah, makanya setiap bulannya ada istilahnya para volunteer maupun pemerintahan di daerah yang memantau keberadaan mereka. Jadi saat terjadi tsunami mereka sudah siap untuk dievakuasi. Begitu. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan terkini. Untuk sementara, kontributor Metro TV di Jepang, Soing, terima kasih atas informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.